Ya. Hmm. Oh, ya itu banyak sih sebetulnya buku-buku gitu. Banyak juga apa dari web-web gitu ya, dari yang tersebar di internet itu banyak sekali sebetulnya. Jadi di situ silakan aja mungkin dicari. Kemudian kalau memang bukunya sih saya tidak punya juga gitu buku yang betul-betul dicari saja Maple tutorial gitu. Di YouTube itu banyak sekali ya. Di YouTube itu banyak sekali. Jadi tutorial Maple untuk menyelesaikan maupun itu persamaan diferensial atau pemodelan matematika itu banyak sekali ya. Saya juga belajarnya dari situ sih, otodidak saja sama seperti Anda ya. Nah, sekarang yang ditugaskan kemarin itu bagaimana? Sudah ini? Sudah bisa install Maple-nya? Saya belum bisa, Bu. Download di mana Belum ya? bisa. Trial 15 hari, hari ini terakhir. Besok ya, Muis ya? Besok terakhir ya. Makanya hari ini mau coba. Oh, gitu. Coba sekarang ditampilkan semua videonya, Bapak Ibu, videonya coba ditampilkan semua. Saya kepengen lihat Zoom ya. videonya. Jangan-jangan kalau tidak ditampilkan tidak ada di sini. Oke, jadi begini Bapak Ibu ya. Ini silakan ditampilkan semua ya videonya gitu biar ada di sini. Jadi saya akan menjelaskan teknik perkuliahan kita setelah midterm ya. Ya, project itu jadi pemodelan nanti sebetulnya itu adalah tugas untuk UAS. Jadi UAS nanti tidak ada ujian tertulis, tapi project. Nah, sekarang saya tawarkan mau project individu atau kelompok. Individu atau kelompok. Jumlah satu kelas ada berapa mahasiswa? Jumlah satu kelas ada berapa mahasiswa? 22. Hanya saja angkatan atas ada yang ikut nggak ya? Ada satu, Kak. Oh, jadi 23. Jadi semua 23. Kira-kira satu kelompok itu berapa ya? Kalau satu kelompok 3 gitu, kira-kira ini nggak terlalu berat nggak? Mungkin satu kelompok 3. Tugas proyeknya seberat apa, Bu? Ya memodelkan Anda harus belajar memodelkan, kemudian menyelesaikan model itu, dan nanti juga pasti harus belajar tentang programnya. Misalkan Anda harus belajar tentang program apa, entah Maple, entah MATLAB, entah apa gitu ya. Projectnya nanti harus sampai tulisannya nanti dalam bentuk jurnal lokal nanti yang bisa disubmit, mungkin bisa disubmit di jurnal lokal kita, ya kan? Atau mungkin jurnal lokal di universitas yang lain. Seperti itu nanti outputnya, ya. Kira-kira bisa tidak? Maaf Bu, berarti ya? Enggak, kalau 23 itu kan berarti ada satu kelompok yang berdua. Apakah dua orang itu boleh gabung ke kelompok yang lain? Karena kalau berdua nanti cukup. Ya boleh sih, boleh, tentunya mungkin ada boleh. Berarti 7 orang, ada 7 kelompok itu ya Bu ya? Ada 7 kelompok. Ada 7 kelompok, iya. Nah, kalau untuk permasalahan. Jadi kalau saya ya sebenarnya lebih baik jangan banyak anggotanya itu jangan banyak justru, karena kita itu nantinya mau kalau misalkan kita mau submit ke jurnal gitu ya jangan banyak sebetulnya justru malah gitu. Jadi 3 orang gitu saja. Kalau 4 orang ya sih boleh lah 4 orang, tapi kalau lebih dari itu biasanya kalau di jurnal itu kan nggak sampai segitu ya, jadi nggak banyak. Nanti ditulisnya siapa dan kawan-kawan gitu. Biasanya kalau jurnal itu 3 orang. Tulis semua di situ. Gitu.
Berarti ini kayak kita nemuin permasalahan real, kemudian atau kasus-kasus gitu, terus kemudian kita bikin model sampai kita kerjakan pakai aplikasi Iya, Maple gitu betul. ya, Bu? Iya, Berarti kalau untuk nanti yang data, dikerjakan saya itu kepikiran berarti maaf, misalnya berarti kalau untuk data benar kita harus minta data real gitu, atau kita harus cari data real yang berapa tahun terakhir kah gitu, atau berarti begitu-begitu ya, Bu ya? iya, mencari data itu ya. Jadi kalau memang tidak mungkin untuk survei, ya nggak apa-apa dengan data sekunder gitu. Asalkan data itu jelas gitu ya. Jadi nggak apa-apa data sekunder pun tidak masalah. Kenapa? Ya misalkan COVID-19 gitu. Tetap ya. Jadi gini, data ya. Data itu sebaiknya memang primer. Yang pertama itu pikiran kita harus primer. Karena apa? Kalau data primer kemudian kita olah, nah informasi yang dihasilkan itu nanti adalah bisa kita ini kan ya, bisa kita kembalikan dalam artian tujuan kita itu apa untuk menyelesaikan suatu masalah dunia nyata. Bisa kita interpretasikan ke masalah yang sebelumnya. Tetapi kalau datanya sekunder, nanti kan kebermanfaatnya jadi kurang karena tidak betul-betul masalah yang terjadi. Jadinya seperti itu ya. Gitu. Dalam hal tidak bisa mendapatkan data primer, bisalah turun ke sekunder. Tentunya yang lebih baik itu primer. Kalau misalkan tidak bisa lagi dalam hal sudah mencari data tetapi tidak ketemu juga, ya data semu jadinya, data semu atau dummy, tentunya itu tidak diharapkan sama sekali gitu. Jadi yang pertama diusahakan dulu datanya itu primer, baru kemudian kita pikirkan kalau misalkan tidak mendapatkan data primer itu nantinya bagaimana. Jadi sebaiknya di dalam pemodelan itu yang pertama harus kita siapkan itu adalah apanya dulu, datanya dulu. Kalau kita mau memodelkan, ada nggak datanya? Kalau misalkan kita berangkat dari data dulu, tentunya kita kan melihat fenomena real dulu ya. Oh, fenomena realnya itu ada, betul-betul nyata. Nah, kemudian saya mencari data-data. Oh, ternyata ada loh variabel-variabel ini ada datanya. Parameter ini semua ada datanya. Baru kita bangun modelnya, kan seperti itu. Jadi bukan berangkat dari kita menemukan rumus dulu, baru kita mencari-cari datanya. Kalau kita mencari-cari datanya itu biasanya kita akan mencocok-cocokkan gitu. Datanya nggak cocok, kita mencocokkan. Jangan-jangan kita ada yang fitting, ada yang ngarang sendiri. Oh, data ini nggak ada gitu. Kita sekedar memasukkan data saja. Nah, seperti itu ya. Jadi harapan saya, apapun yang akan kita modelkan nanti adalah berangkat dari data dulu ya. Berangkat dari data, kemudian kita modelkan ya. Kita modelkan, kita bangun rumus matematikanya dari masalah dunia nyata itu. Gitu ya. Nah, tentu nanti kita akan memerlukan Maple, memerlukan software, yaitu harus kita pelajari otodidak. Tetapi mempelajarinya itu bukan berarti dari awal sekali, enggak seperti itu juga. Misalkan kita belajar Maple dari mulai misalkan fungsinya bagaimana, sintaknya bagaimana, kemudian caranya bagaimana, semua kita pelajari ya satu semester tidak cukup. Kita pelajari apa yang kita perlukan saja. Misalkan di Maple, yang kita perlukan hanya mencari titik equilibrium. Ya sudah, kita belajar tentang bagaimana cara mencari titik equilibrium kalau menggunakan Maple. Kalau misalkan, oh saya mau menggunakan Octave nih, gitu. Ya sudah, bagaimana misalkan mencari matrik dengan menggunakan Octave. Nah, seperti itu saja yang dipelajari. Jadi betul-betul khusus, gitu ya. Itu yang saya harapkan. Gitu. Nah, sekarang untuk materi, untuk materinya saya tawarkan, mau materinya yang dari saya atau dari Bapak Ibu semua, sendiri memilih sendiri materinya. Tetapi materi itu harus tetap dikonsultasikan ya. Gitu. Bagaimana? Iya, nanti kita kan setiap minggu kan ada pertemuan kuliah. Nah, itu berarti progress report. Di situ progress apa yang lagi nge-lag, iya lagi nge-lag gitu videonya. Lagi loading nampaknya. Halo sinyal.
Guru. Bang, iya bang. Sampai kagok apa kuliah. Don. Teman sehat. Sehat. Dipaksa aktif dia ya. Lagi meriang nih guys. Batik, Gitu ya. masih pakai batik Pak Muhar ya. Tadi sempat menghilang ya tadi, nggak tahu kenapa. Oke, nah jadi begitu. Kalau materinya dari saya tentukan gitu ya. Kalau materi dari Anda ya silakan gitu. Materi di sini maksudnya gimana ya Bu? Konteksnya atau kan masalahnya juga masalah kita masing-masing kan ya Bu? Jadi maksudnya di sini materi itu yang kayak gimana? Ya tentang ini ya, apa yang mau Anda modelkan, maksudnya mau memodelkan apa gitu. Tetapi harus dikonsultasikan. Saya tidak mau model itu model regresi. Saya tidak mau model itu model regresi, karena itu sebetulnya kalau model regresi itu bukan membangun model ya, bukan membangun model. Modelnya kan sudah ada. Kalau regresi kan persamaannya sudah seperti itu saja ya. Gitu. Jadi itu bagian dari statistik. Kalau Anda belajar statistik berarti Anda belajarlah persamaan regresi di statistik. Dan jangan program linier. Program linier itu sudah dipelajari itu di program linier ya. Jadi ini yang belum saja, yang belum Anda pelajari. Gitu. Kalau tentang program linier itu kan sudah jelas seperti itu, ya itu memang bagian dari pemodelan. Tetapi kalau program linier itu sudah sangat umum ya, sudah sangat umum. Bapak Ibu pasti bisa kalau tentang program linier. Solusinya bagaimana? Metode grafik, metode simplex, kemudian kalaupun ada itu stepping stone, kemudian metode modi untuk masalah transportasi itu sudah biasa. Kita belajarnya di program linier gitu ya. Nah yang sekarang yang belum saja, yang belum dipelajari di waktu itu uang kuliah pada saat itu gitu ya, buat apa kalau memang yang sudah diketahui, yang sudah dipelajari ya. Sekarang yang belum dipelajari biar menambah wawasan Bapak Ibu semua gitu. Itu. Jadi ya silakan mau model apa, mau didiskusikan dulu juga boleh gitu. Kalau mau model dari saya ya juga boleh gitu. Sih maunya apa? Kalau saya maunya ini nggak apa-apa gitu ya. Sekalian apa mengerjakan proyek saya juga boleh sebetulnya gitu. Saya nggak apa-apa sih, terbuka saja sebetulnya saya. Saya juga punya proyek sendiri. Kalau memang Bapak Ibu mau, saya tawarkan Bapak Ibu mengerjakan proyek saya juga boleh. Ada nama saya, ada nama Bapak Ibu di belakangnya. Itu boleh. Anda mau tentunya gitu. Jadi dibimbing step by step. Oh bagaimana ini nanti harus kerjakan ini. Saya minta mengerjakan ini sampai jadi paper juga boleh gitu. Ya Bu, kalau gitu, kalau menurut saya, nggak tahu kalau menurut teman-teman nanti mungkin bisa berpendapat juga. Jadi lebih baik saran Ibu itu materinya apa, topiknya apa. Karena kalau dari kita itu kan backgroundnya pendidikan ya Bu ya. Jadi kayaknya untuk modal nggak jauh-jauh dari proglin, dari regresi gitu. Kita kurang punya banyak pengetahuan mengenai model-model gitu Bu. Jadi mungkin kalau menurut saya dari Ibu. Ya, topik jadi atau model seperti yang kita pelajari sebetulnya ya, dari model tidak usah susah sebetulnya. Dari model-model yang pernah kita pelajari di buku tentang pemodelan itu, yang kita mempelajari tentang Hausset, kemudian tentang Kochel number, kan kita kemarin belajar tentang itu ya. Tentang bagaimana tentang ketika membuat pancake, kita membuat pancake itu juga pemodelan. Jadi yang sederhana begitu pun tidak masalah sebetulnya. Tetapi idenya, punya ide nggak? Ide yang lain gitu, daripada yang sudah dimodelkan kemarin itu. Kira-kira seperti itu juga tidak masalah gitu. Itu nggak masalah. Tetapi tolong temukan masalah yang betul-betul real. Seperti yang kemarin yang sudah kita pelajari itu kan betul-betul datanya real ya. Penulis itu betul-betul memodelkan dari data real. Kemarin itu kan ini kalau misalkan yang dibutuhkan untuk misalkan konsumsi koran itu ya, untuk konsumsi koran itu membutuhkan berapa ini kan itu dari pohon, dari kebutuhan penebangan pohon, kaitannya dengan itu semua. Nah itu kalau Anda bisa
misalkan mendapatkan itu semua, ya bagus gitu, bisa memodelkan. Tetapi memang memerlukan waktu. Ya saya kasih waktu untuk menentukan idenya itu nantinya bagaimana, saya mau ini. Nah seperti itu ya silakan, nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Tetapi harus secepatnya mendapatkan ide itu, karena kan kita membutuhkan waktu untuk bisa mengerjakan itu. Gitu ya. Nah kalau ya saya tahu memang Bapak Ibu backgroundnya mungkin dari pendidikan, ya sama saya juga pendidikan kok dulu gitu ya. Belajar itu karena apa? Karena kan kalau misalkan di pendidikan ya, untuk pemodelan yang misalkan soal-soal hot itu juga bagian dari pemodelan. Tapi kan itu sudah biasa, masa iya kita mau belajar tentang itu lagi? Kalau saya diminta untuk belajar, saya selalu ingin belajar mempelajari sesuatu yang baru. Bahwasanya nanti Anda, saya harus belajar tentang Maple nih, MATLAB. Kalau saya justru tantangan gitu loh. Oh iya, saya akan bisa loh Maple atau MATLAB gitu. Itu menyenangkan kalau Anda bisa gitu ya. Gitu. Jadi nggak belajar lagi tentang program linear bukan berarti itu bukan bagian dari pemodelan. Tetap bagian dari pemodelan, tapi karena sudah dibahas juga di sekolah, sering kita munculkan di soal-soal kalau kita membuat soal hot dan lain sebagainya, gitu. Jadi sesuatu yang biasa jadinya gitu. Alangkah baiknya kalau kita sekarang mulai mempelajari sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang baru yang menantang kita gitu ya, menantang kita. Pasti itu kalau misalkan Anda berhasil gitu, seneng rasanya. Oh iya loh, saya bisa loh sekarang memodelkan seperti gini. Saya jadi yang semula mungkin belum belajar tentang Maple, saya jadi bisa Maple. Saya belum belajar oktav, saya jadi bisa oktav gitu. Ibu mau tanya Ibu. Melek ya? Enggak. Lanjut. WT-nya mungkin yang nge-lag. WT-nya yang nge-lag. Pak Doni. Donjai. Oh, Kepencet Rafi ya, coy. Habis jadi MC. Makanya batik yang anahan. Bang, berapa bayarnya Pak Muar? Ibunya kemana? MC-nya? Ibunya Bayarannya pakai ya KR. Aku mau kedengeran. Aku mau tanya ini deh, kalau misalkan modelnya itu sudah pernah tadi mau nanya itu, cuma nggak keburu-buru mau nanya. Kalau misalkan udah pernah ada gitu ya, tapi kita kan datanya baru gitu. Kita data baru, terus kemudian kita datanya baru karena tahunnya berbeda segala macam. Nah itu gimana, boleh nggak sih? Atau harus bener-bener yang baru gitu modelnya? Boleh ya Kak? Kalau mau Orang pasti ntar hasilnya beda. Boleh. Mungkin maksudnya baru tuh kan kalau tadi ibunya bilang contohnya yang di buku aja itu bukan nggak model-model banget, sebenarnya kayak soal aja kan, kayak volume. Nah iya betul. Berarti ada kemungkinan nggak pakai ini dong, software gitu ya nggak sih? Rata-rata model yang ada di situ cuma data, terus matematisnya nggak perlu ada bantuan software gitu. Iya. Kenapa? Wajahnya nggak kelihatan. Kan mukanya. Ini udah bisa. Udah. Jadi gimana? Apa kita ini aja, kita ikut project ibunya aja guys, gimana? Boleh. Nah itu juga boleh. Kalau kita ber-23, satu kelompok 3 orang. 3 sama 4 Mbak. Ada 2 kelompok yang 4 orang ya? 7 kelompok. 7 kelompok, 2-nya 4 orang gitu kan ya. Nah kira-kira ada nggak ya Ibu sebanyak itu maksudnya? Buat 7 kelompok. Kita saling 7 proyek, dosis mutualisme. Gitu maksudnya, kayaknya ibunya juga perlu bantuan. Mana Ibu nih yang bikin meeting tapi nggak ada ya, keluar ya? Keluarin ibunya. Bu Frun lagi di mana itu? Lagi di Cirebon ya? Di gudang. Kok Bu Frun posisinya kayak gitu ya? Kurang strategis. Ini di apa?
Iya. Ambil lagi di warung. Emang dia Aduh, Cica mampu. online di warung. Ambil kayaknya lagi di perahu ya. Di warung lagi ngopi Wah, dia. Anu lagi di warung nih guys. Biar dapat sinyal ya Bil, sama dapat. Mana dulu? Bukan. Tapi stylenya nggak kayak orang lagi nongkrong di warung ya Bil. Rapih. Kalian nomor 1. Mau lihat posisinya kayak gimana? Boleh. Biar lihat Kalimantan. Bisa banget guys. Ini yang dapat wifi gratis itu ya Bil? Enggak lah, berbayar ini Kak. Oh, kirain. Minumnya es teh aja sama roti udah cukup, wifi. Enggak, di sini berbayar. Oh. Ini normal nih kalau mati lampu ini udah langsung ke pasar lagi. Bang Donjay kayaknya lagi nyambi nih. Tapi lagi nyetir ya Don? Lagi nyetir ya Don? Jalan-jalan. Nyetir. Kan bener. Soalnya nyanyi-nyanyi arah. Nyetirnya bisa kuliah, keren dia. Kapan kita bisa liburan bareng-bareng nih? Guys, mau nanya, di Cracker itu ada di download nggak sih? Bisa di download nggak sih? Apa? Aku tahu, maksudnya aku bisa nge-cracknya, tapi nggak ada crackernya. Harus ada crack sama license-nya, baru bisa di-crack. Yang coba awal mah cuman trial. Enggak, dia kalau mau nge-crack itu bukan dari trial, kalau mau nge-crack itu ada crackernya sama license-nya. Maple crack sama license. Kalau bisa di-download, bisa di-crack, jadi dapatnya full version, nggak usah di-update-update lagi. Coba cari di torrent kali ya, ada nggak ya di torrent? Coba cari, nanti kalau udah dapet, bagi-bagi ya Kak, biar aku bisa nge-crack yang punya aku. Enggak, soalnya gue mau nyoba juga nggak bisa laptop gue, gitu. Coba cari. Oh. Gue nyari nggak ada, nggak dapet. Dapetnya tuh yang biasa, yang itu berapa? Maksudnya nggak ada crackernya. Tuh, RAM lu berapa, Is? Kapan aja nggak mampu, apalagi gua meninggal. Banyak laptopnya meninggal. Yang kemarin itu kan 15 hari doang tuh. Kita kan besok ya, kita kan bareng maksudnya waktu itu. Abis tuh. Terus itu bisa diperpanjang atau gimana, Is? Ini Bu Eti udah gabung. Oh, email baru. Oh, ngulang kayak kemarin, Is. Ini tadi apa ya? Tiba-tiba aja ini ya, putus. Ya. Mungkin jaringannya, Bu. Ya, jaringannya tadi saya tuh nggak nyadar gitu kalau itu tadi terputus gitu. Oh. Iya, Ibu. Oke. Jadi itu ya nanti tugasnya. Jadi bagaimana untuk materinya mau dari saya atau dari Bapak Ibu sendiri yang menentukan? Kalau yang tadi Ibu sempat menyinggung soal join project Ibu, itu apakah memungkinkan untuk, kan kami bakal ada 7 kelompok. Ya, itu bisa nggak Bu? Kira-kira kalau kan kayak semuanya jadi join ke project Ibu, kan kayaknya agak nggak adil aja kalau hanya 1-2 kelompok yang join ke Ibu gitu. Harus semua ya. Ya kalau semua ya ini misalkan saya kan meneliti tentang pemodelan tentang COVID gitu ya, pemodelan COVID misalnya. Ya sudah, Anda memodelkan tentang COVID sendiri-sendiri tentang COVID. Semuanya tentang COVID ya.
terserah modelnya mau berbentuk apa, tetapi tentang COVID, misalnya seperti itu. Jadinya. Temanya sama gitu ya. Berarti Yang kalau berkaitan temanya dengan COVID sama, kan saat ini tentang COVID. Kalau misalkan mau tentang COVID. Gitu. Bu, misalkan mohon maaf Ibu mau tanya, kalau misalkan ada tentang HIV misalkan, sebenarnya HIV itu sudah pernah dimodelkan misalkan gitu. Iya. Nah, pasti kan sudah pernah gitu. Saya belum tahu sih maksudnya ada nggak. Cuma, Iya. nah saya mau memodelkan lagi HIV karena sekarang datanya sudah baru. Misalkan ternyata itu di tahun 2015 misalkan. Nah, kemudian datanya baru. Kemudian apa yang saya dapat itu baru, walaupun gejalanya sama. Nanti metodenya saya sama. Terus tapi kan datanya itu beda. Nah, itu boleh Bu? Atau bagaimana? Nah, kalau bisa, kalau pemodelan itu harus ada yang sedikit dibedakan, gitu ya. Dari misalkan sudah ditulis sama orang lain, oke modelnya sama. Entah kita itu menambah parameter atau menambah variabel, paling tidak ada sesuatu yang kita kontribusikan, kita tambahkan. Bukan hanya data saja, berarti di modelnya sendiri pun harus ada yang berubah gitu ya. Berubah dalam artian harus kita tambahkan gitu. Entah kita tambahkan satu variabel, satu parameter gitu. Ya. Kalau misalkan dikaitkan dengan vaksin atau treatment yang diberikan itu kan dan sebelumnya enggak kayak gitu, berarti bisa gitu ya? Iya, bisa seperti itu bisa. Jadi kalau misalkan yang model yang sebelumnya itu pengaruhnya itu dengan misalkan dengan ini ya, dengan kemoterapi misalnya ya. Kalau yang ini enggak, saya mau modelkan enggak hanya kemoterapi yang mempengaruhi treatmentnya, ada juga dengan pengobatan herbal, kan bisa itu. Oh, berarti harus ambil data baru, juga, kan? Ambil data tentang herbalnya juga gitu ya Bu. Kalau misalkan saya, iya. Oh iya. Misalkan yang penting variabelnya berbeda. Misalkan sebelumnya ada satu variabel, saya mungkin satu tapi variabelnya lain atau sama dari jurnal satu dengan jurnal satu digabungkan menjadi jadi parameternya jadi ada 2 gitu. Begitu berarti bisa gitu ya Bu. Itu tidak apa-apa, tetapi kalau berkaitan dengan data, kalau misalkan kita ngambil data ya, misalnya dari jurnal satu dan jurnal yang lain, itu harus kita hati-hati juga, karena bisa terjadi seperti ini. Jurnal yang satu misalnya, itu tentang penyakit HIV misalkan di daerah mana, misalkan di luar negeri, misalkan di Amerika misalnya. Satunya adalah jurnal yang ditulis oleh orang mengenai HIV di Afrika, misalnya seperti itu. Karakteristik Amerika sama Afrika sendiri itu berbeda gitu. Jadi mungkin pemodelannya itu akan berbeda, datanya juga berbeda. Nah itu dia, makanya kita mengambil data, kalau memang datanya kita sekunder, nah itu jadi kurang bagus juga ketika kita mengambil dari beberapa paper datanya. Oh data parameter ini tidak ada, misalnya kita ngambil dari satu paper, data ini nggak ada, kita ngambil dari paper yang lain, itu kan datanya jadi ini kan, jadi kacau sebetulnya, nggak mencerminkan kondisi yang saat ini. Sudah gitu diambil dari daerah-daerah yang berbeda karakteristiknya lagi gitu. Jadi sebaiknya kalau memang mau data sekunder, ya sudah dari satu paper misalnya sudah lengkap semuanya di situ data-datanya, ya sudah dari satu paper itu masih rasional gitu. Walaupun itu jadinya bukan data primer gitu, itu masih rasional untuk dijadikan sumber data, gitu ya. Tetapi kalau di pemodelan memang dari model orang lain itu memang harus ada yang kita modifikasi saat ini. Yang terbaru itu bagaimana, baru kita memodif dari situ. Kalau tujuan kita memang mau publish ke paper tentunya gitu. Jadi harus ada kebaruannya gitu. Nanti goalnya sampai ke sana semua ya Bu? Iya. Harus sampai submit atau sampai kita kan sampai belum tentu selesai. nanti disetujui. Kalau submit itu nanti kan kita belum tentu ini ya mungkin sudah jadi dalam bentuk paper gitu. Kalau submitnya bisa setelah itu, artinya sudah dituliskan. Nanti kan harus dipresentasikan di akhir itu, dipresentasikan baik itu hasil dari penulisan papernya itu sendiri, kemudian dari programnya, datanya, semua harus dipresentasikan pada saat akhir. Jadi ini kan ada 8 pertemuan ya, 8 pertemuan itu cukup ya. Kalau memang serius mengerjakannya, misalkan sekarang ini kan
sudah dibagi kelompoknya, dan sekarang diskusi kelompok menentukan topiknya, minggu depan sudah bikin latar belakang, gitu jadi cepat gitu. Paling tidak harus ada progres setiap minggu dan jangan berubah-berubah. Kalau memilih ya sudah harus menetapkan hati, jangan terpindah-pindah hati lagi. Kalau begitu biasanya nggak selesai. Gitu. Kalau jurnal itu banyak, bisa milih kan, bisa milih jurnal mana, jurnal lokal saja kan, yang saya minta jurnal lokal, bukan yang jurnal internasional. Kalau internasional ya boleh, kalau memang Anda mau yang internasional, wah saya malah senang sekali, oh ada loh mahasiswa yang mau sampai submit ke jurnal internasional juga boleh gitu. Tetapi harapan saya paling nggak jurnal lokal aja, misalkan yang terindeks Sinta, misalkan di jurnal mana ya, Anda kan yang S2 itu juga sering kan ada syarat submit ya ke jurnal gitu kan. Nah itu, tetapi kalau yang di kita yang sekarang bukan jurnal pendidikan, jurnal yang matematika gitu. Karena kan di sini jadi murni, matematika murni, pemodelan untuk matematika murni kan. Jurnal kita sendiri juga ada loh, di jurnal S1 matematika juga ada di sini di UNJ. Saya promosi memang di sini, biar ada yang masukin di jurnal kita juga. Tapi kan nggak boleh, ini kan harus ada porsi ya, di jurnal kita kan paling tidak ada porsinya itu 40-60, usahakan yang 60% itu dari luar UNJ, yang 40 dari UNJ, jadi tidak semua harus disubmit di kita sendiri. Atau nanti di gelombang berikutnya juga boleh, di volume berikutnya juga boleh, kalau mau nunggu ya. Kalau ini kan nggak ada batasan harus disubmit gitu, enggak ada batasannya, tetapi usahakan disubmit. Kalau disubmit kan ada kenangan, ada nama Anda gitu, ada nama Anda, nanti juga online Anda searching di Google, oh nama Anda ada, Anda jadi terkenal kan gitu kan, gitu, jadi angka kreditnya naik gitu. Itu sih tujuannya untuk apa sebetulnya, untuk Anda sendiri juga gitu. Kalau Bapak Ibu mau naik angka kredit itu memerlukan penelitian nggak? Perlu. Iya, memerlukan penelitian. Coba Anda sekarang, kalau penelitian PTK dan penelitian yang tindakan sekolah, Anda harus penelitian loh, itu ke sekolah loh. Kalau ini enggak. Iya kan? Kalau ini Anda nggak harus ke sekolah, Anda nggak harus melakukan pengajaran segala macam, menyiapkan RPP dan segala macam, enggak. Tetapi yang di sini Anda hanya ini aja, bermain-main dengan rumus matematika, Anda memodelkan, Anda mencari datanya, gitu saja. Data bisa dari BPS, bisa dari, kalau misalkan tentang COVID ya dari Worldometer, itu sudah cukup, datanya sudah tersedia semua, ya kan? Itu. Jadi kalau di sini kan nggak perlu penelitian yang panjang gitu, dan Anda bisa naik angka kreditnya. Jadi diambil sisi positifnya. Kalau saya sih begitu, gitu ya. Makasih Bu. Ya. Itu kan kumpulan dari jurnal itu juga. Dari yang kemarin itu juga kumpulan dari jurnal. Jadi kompetisi kemudian dibukukan gitu. Itu dari kompetisi. Kompetisi itu seperti project gitu juga. Ada project membuat suatu pemodelan, kemudian itu dikompetisikan gitu, kemudian dibukukan gitu. Dibukukan itu kan salah satu publikasi ya. Publikasi itu tidak harus masuk di jurnal internasional atau apa, enggak. Dalam bentuk buku itu juga merupakan satu bagian dari publikasi gitu. Dan itu sebenarnya juga sudah diseminarkan juga itu sepertinya gitu. Jadi memang sudah kumpulan dari paper hasil olimpiade ya. Itu olimpiade guru kalau nggak salah, itu olimpiade guru dan siswa gitu. Nah itu kan sekarang kan kita perhatikan ya, sekarang untuk pemodelan guru dan siswa saja itu kan bukan masalah pendidikan kan yang kemarin, bukan masalah, iya, jadi materi yang tapi kaitannya dengan matematika ya, seperti itu sebetulnya pemodelan kita itu. Kalau masalah solusinya, sekali lagi solusinya yang kemarin itu sebetulnya apakah solusinya itu sesuatu yang baru? Enggak kan sebetulnya. Anda cuma menurunkan rumus
saya kira itu nggak baru, kalau kecepatan atau apa itu bukan sesuatu yang baru gitu. Jadi kita sebetulnya tidak mempelajari toolnya lagi. Toolnya itu adalah sesuatu yang memang sudah dipelajari. Yang kita betul-betul yang mau apa di sini yang ditekankan adalah bagaimana kita membangun modelnya itu dari ide, kemudian dari fakta yang ada di dunia nyata, kemudian kita membangun rumusnya, itulah sebetulnya kunci dari pemodelan. Itu pun bisa langsung dipublish dan itu bagus gitu. Datanya juga data real gitu. Jadi bagus sekali gitu. Nah, yang saya minta ya Anda juga bisa mengerjakan seperti itu gitu. Jadi tidak hanya bidang pendidikan saja gitu. Jadi harus bidang-bidang matematika murni juga. Karena apapun itu background kita tuh predikatnya adalah matematika gitu. Ya. Gitu. Nah, kemarin yang tentang Maple atau MATLAB, coba ada yang sudah bisa ingin install? Mungkin bisa ditampilkan? Ya, boleh, silakan. Nilai awal berapa saja di dalam proses kemudian kita jalankan nanti kita akan menuju ke titik stabil itu. Jadi ekosistem itu dalam 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan tidak akan terjadi yang namanya lahan, kemudian population explosion, tidak akan terjadi seperti itu. Jadi akan tetap stabil. 10 tahun ke depan bagaimana akan tetap stabil di titik itu, gitu. Tidak akan kemana-mana lagi. Itu kepentingannya mencari titik itu, ya. Gitu. Jadi kalau digambarkan ini juga jadi gambarnya seperti ini, ya. Nah ini, nah nanti kita bisa menggambarkan ini. Kita menggambarkan ini, nah ini kalau misalkan kita ambil salah satu misalkan musang, ya. Misalkan musang terhadap waktu. Nanti maksud saya itu menggambarkan ini kita bagaimana behavior dari musang itu dalam 200 tahun ke depan misalnya di sini. Kita bisa menggambarkan ini. Musang terhadap waktu misalnya. Nah, behaviornya seperti ini. Iya, ini titik ujung yang di sini, itu artinya adalah titik equilibrium yang tadi, nilainya berapa, gitu ya. Jadi dia tidak akan pernah sampai menuju ke 0. Di sini, di titik ujung sini. Kalau kita kasih nilai awal, misalkan nilai awalnya di sini, ya, tidak akan pernah sampai menuju ke 0. Ini nggak hanya 0, kan? Tapi dia stabil. Kalau di dalam gambar, kita menyatakan bahwa itu stabil, itu bagaimana? Kalau itu titiknya itu sampai dengan data, ya, data. Jadi stabil terus. Ini kan dalam tahun ke-60, ini 80 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, mau 200 tahun ke depan, dia stabil ya. Kita situ saja. Gitu. Nah, kemudian misalkan di sini titik yang, ini karena di sini yang bisa kita gambarkan hanya koordinat yang dua dimensi ya, dua dimensi paling lebih bisa kita menggambarkan 3 dimensi. Kan kita tidak mungkin menggambarkan 4 dimensi. Makanya kalau yang kemarin kan modelnya 10 dimensi. Artinya yang bisa kita gambarkan adalah proyeksi. Proyeksi itu satu-satu. Misalkan musang terhadap waktu, misalkan itu boleh. Musang misalkan dengan kelinci masih bisa kita gambarkan. Tetapi kalau ke 10-nya kan nggak mungkin kita menggambarkan 10 dimensi. 3 dimensi masih bisa. Misalkan musang sama kelinci sama tumbuhan, oke boleh kalau bisa kita gambarkan. Dalam hal ini, saya coba mungkin menggambarkan yang sesuatu misalkan satu individu terhadap waktu saja. Misalkan yang di sini misalkan. Di sini misalkan kelinci terhadap waktu. Kita katakan stabil. Kita katakan stabil, tapi kalau di dalam plot nanti akan begini namanya. Gitu ya. Oh, artinya dia stabil loh. Dari mulai 40 tahun ke depan dan terusnya dia akan stabil. Dia tidak akan terjadi goyang-goyang lagi. Kalau di awal-awal masih terjadi ini, masih terjadi pelonjakan. Jadi
melonjak, kemudian akan menjadi stabil. Stabilnya setelah kapan? Setelah misalkan 80 tahun minimal, baru dia akan stabil. Seperti itu. Artinya kalau plot itu kan lebih bisa menginterpretasikan daripada cuma rumusnya hasilnya seperti itu. Gitu. Nah, kemudian kalau kita ada 10 dimensi, 10 variabel itu berarti akan ada 10 output ya Bu? Iya boleh ya, kita analis 10-10-nya juga boleh, kita memilih juga boleh, tetapi memilih biasanya memilih yang paling penting. Oh, menurut saya di sini di ekosistem itu yang penting elang gitu, misalkan demokrasi elang yang penting ya sudah kita gabungkan elangnya, kita bisa pilih beberapa boleh, semuanya juga bisa. Iya, Bu, tadi kalau penjelasannya cukup jelas ya Bu, karena kan dari grafik ini kan bisa menginterpretasi ya, jadi kita lebih mudah gitu ya Bu. Nah, tadi saya coba-coba masukkan yang kemarin, kemudian saya ada memo juga, file juga gitu Bu, jadi penasaran banget. Nah, sebenarnya kayak dari memasukkan atau menginput data yang kemarin kan kebetulan udah dituliskan, nah itu bagaimana cara kemudian menuliskannya gitu kan, tadi saya cuma copy paste doang, terus saya nggak tahu lagi mau harus gimana gitu kan. Jadi di Maple itu kan ada cara menuliskannya gitu. Iya, pakai XIM. XI sama dengan XI titik sama dengan. Iya, menuliskannya kan ya dengan ini. Ya, gitu. Menuliskan boleh ini ya Bu, saya tampilkan Maple itu. Biar kalau apa ini apa Bu, maaf, ini udah hasil ya Bu ya, ini udah hasilnya ya Bu. Iya, hasilnya oh sudah kalau misalkan ya bisa begini. Nah ya kita kalau misalkan Anda mau belajar itu bisa lewat help sini ya, misalkan kita pilih matematik, jadi tidak semua kita ada arahannya di sini. Kalau misalkan Bapak Ibu mungkin kan begitu tahu, kita bisa lihat ya, nah makanya di sini saya tunjukkan ya. Nah di sini kemudian Helpnya harus ya ini Bu. di sini sudah muncul, kelihatan. Belum Bu, kalau helpnya Bu harus diinin dulu, di share screen ulang lagi Bu. Oh ini ya. Iya Bu. Dede sih. Ini sudah kelihatan. Sudah Bu. Help. Sudah? Sudah Bu. Sudah. Nah, di sini pilih matematik. Di sini tadi pilih matematik ya. Nah, di sini ini kan banyak Bapak Ibu ya. Algebra, basic mathematics, kalkulus, kalkulus variabel, kemudian ini lagi differential equation. Nah, terserah mau menyelesaikan yang mana. Kalau sistem itu kemarin itu kan differential equation, ya kan? Kalau differential equation ya coba sekarang kita coba misalkan differential equation gitu aja dulu ya. Nah, misalkan kita ini, nah ya, differential equation ini ada beberapa pilihan. Nah, di situ bisa, nah ini bisa dipilih di sini. Yang mana saja di sini, differential equation yang sistem, atau mungkin yang ini tadi harus dipelajari dulu differential equation, paling tidak menuliskan persamaan diferensialnya bagaimana kan gitu ya. Nah gitu, misalkan di sini dengan misalkan gitu. Nah di sini ya, misalkan kita pilih yang apa ya, differential equation method. Nah di sini udah banyak join, semuanya ini bisa dicoba-coba gitu, dicoba dulu. Jadi bisa dipilih basic mathematics, kalkulus atau apa gitu ya. Kalau menuliskan code-nya itu sebetulnya biasa saja ya, biasa saja. Kayak kita menuliskan apa namanya rumus biasa gitu ya. Nah ini ya. Jadi, kalau ini kan kalau ini bukan tampil di layar Maple-nya, tetapi ini nanti semacam demonstrasi ya, semacam demonstrasi. Nah ini misalkan kemudian classifying non-tinggi misalkan gitu ya. Ini bisa dipilih sih differential atau defaktor dan segala macam. Kemudian kalau sistem itu yang mana? Oke,
begini. Jadi ODE sistem ODE ini adalah ordinary differential equation. Kalau yang kemarin yang model itu kemarin ya Bapak Ibu, sistem itu kan sistem ya, bukan hanya satu persamaan diferensial. Kalau sistem itu kan yang terdiri dari lebih dari satu persamaan diferensial. ODE ini adalah ordinary differential equation sistem. Nah, itu bisa langsung di sistem begini. Nah, di sini ada nih ini. Nah, kemudian ini kan deskripsinya ini function dan segala macam ini. Nah, kemudian ini outputnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Contoh menuliskannya begini Bapak Ibu. Nah, ini ya bisa kita pelajari di sini. PDE tools ya, ini sudah merupakan ini ya, sudah merupakan function di sini. Ikuti saja yang ada di sini. Nah, misalkan di sini sistem 1. Ini kalau ini terdiri dari dua persamaan diferensial, ya kan? Persamaan diferensial nulisnya bagaimana? Sistem artinya sistem 1. Ya terserah mau dinamai sistem apa gitu ya. Titik 2 sama dengan kita tuliskan. Nah, ini ya. G per titik XT sama dengan YT. Biar apa aja? Ya kan? XT itu ya XT yang kemudian kalau kemarin itu lupa atau apa ya berarti R dalam kurung T. Jangan lupa itu adalah variabel dalam ini ya, dalam T ya, dalam size gitu ya. Nah, kemudian sama dengan YT. YT itu yang kemarin itu persamaannya seperti apa? Nah, kemudian koma dipisahkan oleh tanda koma. Setiap persamaan itu dipisahkan oleh tanda koma. Yang satunya adalah G per YT. YT sama dengan min ini ya, min XT, yaitu min XT dikurangi A, dikurangi apa, terserah yang kemarin sama saja. Bu, kalau untuk interaksi itu perkalian apa langsung aja, Bu? Interaksi. Iya. Perkalian. Iya. Berarti langsung disambungin aja, misalkan kayak MT misalkan contohnya gitu, Bu. Iya, ada perkalian gitu ya. Nah, ini contohnya kan begini nih. Kalau misalkan sistem 2, misalkan ini koste seperti ini bentuknya. Cara menuliskannya ya. Ini nanti hasilnya. Ini hasilnya ya. Nah, ini kemudian di sini memang harus begini, harus kelihatan ketika melihat demonya di sini. Nah, di sini misalkan sistem 2 DTFT sama dengan cos sudah ditulis cos biasa, FT, ini ya, DT, kemudian ini, ya kan? Kemudian ada lagi contoh, nah misalkan ini lebih kompleks lagi, misalkan sampai begini nih, ada artis tangan dan lain sebagainya. Ini kan sama aja seperti ini ya. Nah, kalau penjumlahan juga penjumlahan, pengurangan gitu kan, sama saja. Nah, ini lagi ada contoh lagi di sini. Nah, ini kan ada perkalian ini, Bapak Ibu. Ini kan ada perkalian ini. Berarti min XT kemudian di sini dikali dalam kurung ya. Iya kan? Ya ikuti saja seperti ini. Kurung A XT plus YT, ya kan? Berarti itu ada spasi, Bu ya? D per DT, YT, ya nanti otomatis kan di situ. Kita otomatis kemudian pindah. Apa harus kita spasi pun kan otomatis pindah ke depan, pindah ke depan gitu. Ya, gitu. Nah, kemudian DY, DT, YT sama dengan YT, XT plus YT. Nah, ini kalau misalkan diselesaikan ya gitu. Bisa, nah seperti ini. Dan seperti ini. Cara menuliskannya seperti itu. Ini kan. Nah, ini. Nah, ini kan banyak nih. Ada PDF tools, kemudian PDF, nah seperti ini. Nah, nanti hasilnya ini misalnya. Yang sistem ini. Kemudian solve itu sebetulnya untuk mencari titik equilibriumnya nanti ini dia juga. Gitu. Nah, ini kan equilibrium juga. Ini yang kita perhatikan. Ini kan titik equilibrium yang pertama. Dari ini dan sistem ini ada 3. Ini kan dari sistem ini kan ada 3 persamaan, ya kan? Ada 3 persamaan, kita tuliskan sistemnya. Ini misalnya. Nah, kemudian di sini solve ini sebetulnya ini ya. Untuk solve
bikin program sih, kita cuma menggunakan ini saja tool yang sudah ada di sini ya. Gitu. Misal sudah ketemu ini kita sebelumnya ada berapa? Ada 1, 2, kemudian ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 misalnya 5 atau berapa gitu ya. Jadi kok suara ibunya kan 3 ya situ ada 3 titik yang situ gitu ya. Jadi belajarnya bagaimana? Belajar tulis dulu, tulis ininya. No save questionnya. Oleh lagi. Iya, sepertinya nge-lag. Udah mau 1 menit lagi. Berakhir. Ibunya lah. Iya, papa mungkin jadi kalian itu yang disuruh tentang itu ya apa sih bangun bisa kita lanjutkan lagi tadi ya? Bisa, Bu. Nah, ini sudah kelihatan? Udah, Bu. Udah, Bu. Ya, sudah kelihatan. Ya sudah, kalau tadi misalnya dari demo yang tadi itu, ya sudah, coba mungkin di ini ya. Coba-coba gitu demonya yang tadi. Mana tadi ya? Nah, jadi tuh ini sampai ada tanda-tanda ini. Nanti nulisnya itu sampai ada tanda ini ya. Pada klik tanda ini, kemudian Anda tuliskan saja. Itu misalnya di copy yang tadi misalnya, kan bisa ngopi aja. Nulisnya begini. Tinggal menulis, kalau misalnya ini sistem berapa. Kalau 10
sistem dari 10 persamaan diferensial ya koma, dibatasi oleh koma, ditulis 10-nya. Nah kalau ini kan cuma sistem dari berapa ini? 1 dan 2. Ada 2 sistem di sini. Itu ini saya ngopi dari yang tadi itu, dari help tadi itu, gitu ya. Nah, kemudian mau nulis lagi gitu. Misalkan saya copy aja dari demo daripada saya nulis lagi. Misalnya saya copy aja lah. Bisa nggak? Soalnya nggak masuk. Misalnya terus misalnya desol. Nah, kan sama dengan yang di demo tadi gitu. Jadi ini hasilnya nih. Ya kan, langsung ketemu hasilnya hanya dengan desolve. Desolve itu solving ya. Intinya ada problem, kemudian di solving sudah ketemu hasilnya gitu. Ya. Nah nanti Bapak Ibu bagaimana ya, tinggal menyesuaikan saja kan. Rumus-rumus yang kemarin sudah didapat dari yang model itu coba dituliskan di sini gitu ya, dengan bentuk yang sama, D per DT apa gitu, sistem apa gitu ya. Bisa ya, kira-kira bisa ya, equilibrium aja dulu. Ya. Bisa Ibu, insya Allah. Bisa ya? Iya, bisa. Pasti bisa, orang itu ini kok cuma nulis aja kok, nulis kemudian langsung di solve gitu aja, ya. Justru yang susah mungkin menulisnya kali ya Bu. Ya nulisnya harus teliti memang, karena ketika kita nggak teliti itu nggak muncul biasanya. Makanya kalau kita menyelidiki, oh kita kenapa nggak muncul, itu biasanya ada salah apa kita nulis gitu. Jadi nulisnya harus teliti memang. Ya di kalau untuk bahasa pemrograman sih, ya. Kalau yang di input itu benar-benar semuanya variabel ya Bu. Iya. Maksudnya kan dari kemarin interaksi pun dalam variabel ya Bu. Iya, dalam variabel semuanya nanti harus ada inputan. Kalau ini kan kita belum punya variabelnya nih, makanya kita nggak bisa ngeplot kan. Kalau kita sudah bisa tahu nilainya XT, kita tahu nilai YT-nya, saya tahu ya, kita bisa plotting, ya kan? Kalau untuk datanya itu, jadi lebih ke ini ya Bu, pendahuluan aja ya Bu, untuk prediksi ini trennya gimana? Atau apa Bu? Datanya. Kalau datanya kan gini, kalau datanya itu memang bisa data primer, misalkan bisa dapat datanya gitu ya. Ya sudah, data primer itu langsung kita masukkan saja. Kita tuliskan misalkan di atas ini X-nya sama dengan berapa, misalkan ya, XT-nya sama dengan berapa, kemudian YT-nya sama dengan berapa, kan begitu. Tetapi karena ini kan bukan sesuatu yang asli ya gitu. Jadi nggak bisa kita gambarkan plotnya. Kalau itu sudah ada datanya ya kita bisa gambarkan plotnya. Jadi kita input data pasangan datanya itu ya Bu. Kalau mau plot kita harus menginput data. Untuk plot saja datanya itu sebetulnya. Kalau untuk sistemnya, solusinya itu enggak. Solusinya kan masih dalam bentuk rumus-rumus. Kalau dalam bentuk rumus-rumus kan belum pakai data. Iya, berarti benar-benar huruf semua ya Bu, variabel sama sekali. Iya, ini kan sudah solusi ini, desktop ini sudah solusi loh ini. Iya Ibu. Nah, solusinya masih dalam bentuk begini. Oke Ibu. Iya, nanti solusinya itu juga dalam bentuk seperti ini. Ini kan ada, ini intinya titik equilibrium kan, di solve ini mencari titik equilibrium. Jadi di sini ada
ada berapa titik equilibrium di sini? 1, 2, ada 3 ya? Bentar. Ini berarti kan ini kan 1 nih ya kan? Ini 1. Kemudian ini 2. Ini 2, kemudian ini 4 ya Bu. Ini kan kayaknya X-nya sama Y-nya 2 ya Bu. X sama dengan XT, kemudian YT sama dengan XT, kemudian YT sama dengan karena ini kompleks ya, ada 3 ya di sini ya berarti ya. Ada 3. Ini artinya ini menyatakan imajiner di sini. Min IX, kemudian IXT gitu ya. Gitu. Jadi di sini kan langsung ketemu titik equilibriumnya. Gitu ya. Gitu. Kalau sistemnya yang di atas ini. Jadi kalau ada 10 sistem ya Anda menuliskan misalkan sistem titik 2 sama dengan DR per DT D per DT RT sama dengan apa koma dan seterusnya sampai 10 itu. Oke. Bisa ya kira-kira ya. Ya cuma begitu sih. Ya sudah, setelah itu apa? Ya sudah ada solusinya kok, tinggal plotting. Ya sudah. Selesai. Tinggal menginterpretasikan maknanya apa gitu. Bentar ya, lagi azan ya. Sekarang kalau misalkan mau yang plot itu juga bisa. Nanti kita ada toolnya sendiri kalau misalkan mau plot juga. Jadi tidak hanya yang mencari titik equilibrium bisa langsung dicari, ketemu. Untuk plot itu nanti juga langsung ketemu, ya. Di sini kan ada fasilitasnya. Kita tinggal menggunakan fasilitas yang ada di sini, ya. Coba kita lihat. Nah, di sini ya, misalkan langsung aja kita tulis ya, ODE plots gitu ya. Sistem ya berarti. Karena kita kan sistem. Kalau tadi itu Ibu, kalau saya nggak salah dengar Ibu ada menyebutkan mengenai nilai awal ya Bu?
Ya. Nilai Itu awal itu nilai data ya? ya, itu data. Nilai awal itu adalah nilai variabelnya, ya, nilai variabel. Kalau kemarin itu kan variabelnya misalkan tikus atau apa gitu ya. Yang tikus itu berarti tikus, T, kemudian elang, misalkan E, kemudian nilai apa lagi tuh? Elang, kemudian tumbuhan, kemudian belalang. Nah, itu variabel. Itu yang akan kita kasih nilai awal. Selainnya itu, yang berupa rata-rata pemangsaan, angka kelahiran, angka kematian itu parameter. Perhatikan, itu parameter, bukan variabel. Nilainya tetap di situ, bukan nilai awal namanya, tetapi adalah nilai nilai parameter itu. Rata-ratanya itu berapa, gitu ya. Itu bedanya variabel dengan parameter. Lagi Bu, saya mau tanya lagi, kalau parameter itu semacam yang interaksi itu parameter ya Bu? Ya, yang kemarin disimbolkan AP, interaksinya, rata-rata interaksi, rata-rata kematian, rata-rata pemangsaan kemarin itu namanya parameter. Tetapi kalau jumlah populasinya sendiri, jumlah populasi rupa, jumlah populasi apalagi gitu kemarin elang, jumlah populasi tumbuhan, itu kan yang kita simbolkan dengan T, kita simbolkan dengan kelinci K gitu kemarin, jumlah populasi kan? Iya, itu adalah variabel. Variabel. Untuk kalau kita ngeplot nanti variabel itu nilainya itu hanya berupa nilai awal. Nilai awal itu ya nilai present time saat ini nilainya berapa. Tetapi kalau variabel, kalau parameter itu kan nilai yang sudah tetapan gitu loh. Bukan tetapan, tetapi nilai itu sudah merupakan rata-rata. Kayak koefisiennya gitu ya Bu ya? Iya, koefisiennya, iya. Nah berarti pada saat kita input equationnya itu kita harus udah punya juga Bu parameternya. Iya, kalau memang kita mau plot ya kita harus punya nilai semuanya. Iya. Iya Bu. Berarti kalau kayak gitu nyarinya gimana ya Bu? Maksudnya saya pikir Terus ada data gitu ya? Iya, makanya kan mencari data itu kan. Ya, harus ada data dulu ya. Iya, harus mencari data dulu. Kan saya sudah bilang kalau memodelkan itu based on data. Data dulu yang seharusnya harus ada itu data dulu. Kalau datanya ada, kemudian kita bangun model berdasarkan data dan fakta di situ gitu. Jadi bukan kita memodelkan dulu baru mencari-cari datanya. Kalau terbalik seperti itu biasanya modelnya sudah jadi kita mencari-cari data yang cocok. Artinya bisa terjadi ilmu ngawur tadi ya. Kalau nggak ketemu semua kan ngawur datanya ya kan? Iya. Iya Bu, benar. Jadi intinya kalau memodelkan itu based on data yang bagus itu. Artinya apa? Berdasarkan fakta yang sudah lengkap dengan datanya. Baru kita membangun modelnya. Kan sesuai dengan kondisi real berarti. Datanya juga ada kan pasti kondisi real kan? Ada faktanya, ada datanya kan? Lah kalau enggak modelnya dulu kita bentuk, datanya mencari-cari. Kalau enggak ketemu ya itu yang terjadi. Artinya kita memasukkan data semula, data apa gitu, fitting lah segala macam. Itu yang jadinya untuk diinterpretasikan lagi ke dunia nyata kan jadi enggak bagaimana kita mau menginterpretasikan gitu kan? Di dunia nyata bang datanya saja enggak cocok, bukan data real kan gitu artinya gitu. Itu oleh karena itu kenapa kita kalau memodelkan itu sebaiknya data primer itu ya karena itu. Ya. Bisa dipahami ya saya kira ya? Bisa Ibu. Kalau misalkan mau plot itu juga Anda itu gini memang harus ini ya, belajarnya itu nyari-nyari gitu ya. Ini kan sudah ada tool-toolnya semuanya sebetulnya. Misalkan plot ya sudah, coba dicari plot misalnya. Plot itu akan muncul apa saja di sini kalau plot. Ini kan banyak sekali ya plot. Ya, ini nanti dipilih yang mana plotnya gitu ya. Plot yang apa sih? Kalau itu berarti DE plot apa ya? Nah, coba di bawahnya apa? Nah, ini caranya memplot ada di sini nih. Ibu maaf tampilannya belum berubah. Oh, tampilannya belum berubah. Iya Ibu. Di mana? Saya sudah membuka ini belum? Masih Maple yang tadi.
Tapi masih yang tadi koefisien titik equilibriumnya ada berapa tadi Bu yang ngitung? Ada imajiner. Oh, yang ini tadi. Sekarang udah mulai jalan. Sudah mulai Kursornya. masuk ke Help, ini ya. tapi belum masuk help sih, lagi klik help, malah lagi loading. Belum keluar Mungkin ini helpnya. lambat ininya ya, padahal saya sudah. Yang lain bisa lihat helpnya nggak? Enggak, Nggak masih yang dilihat, tadi. Masih yang tadi, Bu. Masih yang tadi, cuma tadi kursornya sempat jalan ke help, cuma nggak Tapi mundur saya memang. sudah ini loh, padahal saya sudah ngeklik yang lain-lain loh di sini. Coba ya saya ulang lagi ya. Ya, Bu, Maple Hub? mungkin Kelihatan nggak? belum. Mungkin ini Bu, stop share dulu yang sebelumnya mungkin, mohon maaf. Apa ya? Oke. Apa lagi ya? Oke. Coba ini saja langsung. Nah, ini sudah Maple Hub? Iya, sudah Kelihatan? Ibu. Sudah. Nah, oke. Sudah Bu. Ya ini banyak sekali ya di e-tool dan sebagainya. Coba ya. Nah ini misalkan ini di plot itu kan banyak sekali ya. Gitu bisa nanti dicoba-coba. Yang di e-plot itu apa, yang di 3 dimensi, yang berapa dimensi, ini banyak sekali. Ada polygon, kemudian di e-plot system gitu ya. Kalau kita itu mungkin yang di e-plot system itu, tetapi kita coba yang di e-plot biasa dulu. Nah kita lihat yang di bawah, ya caranya ya begini nih caranya Bapak Ibu. Jadi di sini misalkan sistem, kita tulis di e-plotnya bagaimana, gitu kan? Ini caranya ya. Nah ini cara menulisnya ya. Ini kan. The first plot shows one initial value. Nah, misalkan ini. Tetapi perhatikan kalau mau memplot sekali lagi kan harus ada datanya dulu. Ya, harus ada datanya dulu. Kalau dalam hal ini sudah ada ini yang diberi data. Ini datanya cuma tapi ini datanya baru di parameternya. Ya kan? Ini baru di parameternya nih. Tapi belum di sebentar. Ini parameternya dikasih sudah. Kemudian YT-nya ini. Y0 sama dengan 10, Y0 ini 30, kemudian Y0 50. Oke, kemudian ini. Oke, ini sudah ya, berarti ini sudah ini, Y0-nya dikasih. Nah, intinya Bapak Ibu ini nanti begini. Untuk yang parameter, perhatikan ya, kalau parameter itu nanti dikasih nilai langsung di atasnya gitu, misalkan nilainya AM ini kan parameter, AM ini parameter ya, YT variabel, bedakan antara parameter sama variabel. Kalau yang variabel itu yang jumlah populasi, ya gitu itu variabel. Berapa jumlah individunya itu variabel. Kalau menyatakan misalkan rata-rata kelahiran, rata-rata kematian, kemudian koefisien transfer, nah itu parameter ya. Bedakan antara variabel dengan parameter. Untuk yang variabel nanti dikasih nilai awal. Nah nilai awal misalkan untuk saat ini nilai awal itu bisa bebas sebetulnya. Kita kasih nilai awalnya 0 boleh. 1, 2, 3 itu boleh. Jadi jadi data untuk variabel itu sebetulnya kalau di sistem yang akan kita gerakkan secara iterasi itu nggak terlalu berpengaruh yang namanya yang variabel itu. Yang berpengaruh justru yang mananya? Yang berpengaruh itu adalah nilai parameternya, ya. Kalau misalkan nilai variabel kita bisa memberikan aja asal nilai awal misalkan 0 atau berapa, kita kasih aja nilainya gitu ya. Tetapi kalau misalkan ada data di present time, misalkan sudah diketahui misalnya data pada saat ini, oh ternyata Y0-nya itu 10, ya sudah kita kasih nilai 10. YT-nya sama dengan 30, kita kasih nilai 30. Gitu ya. Tetapi kalau tidak kita dapatkan data yang pada saat ini, bisa saja kita kasih aja nilai 0 untuk Y pada saat 0-nya nanti 10, misalkan 0. Pada saat untuk yang XT-nya misalnya nilainya 0 itu juga boleh, tidak begitu berpengaruh ya untuk variabel. Tapi parameter itu yang harus hati-hati.
ya. Nah, ini bisa diikuti di sini. Caranya ya sudah, kalau misalkan mau coba ya sudah kita coba copy gitu aja ya. Nah, ini kan sudah ada. Ini tapi belum ini ya. Kalau belum ada nilai ininya berarti belum bisa di ini juga masalahnya. Kalau misalkan ini kita copy, ya. Ini sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan di sini plotnya? Mas, belum Bu, masih example yang di Bu, blog. masih yang tadi yang Oh, nggak bergerak ya. Ini kan saya sudah bergerak ke sini-sini nih. Mungkin karena tadi bukan desktop ya pilihannya Bu, jadi cuma file program ini aja yang bisa dibuka. Enggak, ini saya sudah ke layar baru. Ya. Tapi belum ada ya, belum tampil ya. Ini yang Belum, tampil Ibu. apa di layar? Masih Maple 13 help ini yang Ibu tadi copy example mau dicobakan. Masih ke blok ini, masih ke blok. Mungkin Oh, gitu. ke skip yang fase setelah ini. Oh. Ya. Kalau ini sudah ke layar baru? Belum Ibu. Di saya masih tetap yang sama. belum Bu. Sinyalnya ya, ini mantap. Saya stop share dulu ya. Stop share dulu ya. Jadi silakan nanti di copy gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di copy, setelah di copy ya coba kalau misalkan kita tampilkan di layar yang baru gitu ya. Caranya bagaimana? Itu nanti keluar itu plotnya gitu ya. Jadi ya sama saja seperti plot yang saya misalnya tadi itu. Mana ya? Ya sama aja seperti plot ini, misalkan ini yang kemarin saya berikan telepon ya. Nah, ya sudah kayak begini saja. Kalau misalkan saya yang ini pakai plot yang tadi, misalnya di sini saya mau memplot, ya sudah sama saja caranya dengan yang tadi, dengan menggunakan ini tadi. Plot, misalkan di sini plot ini gitu ya. Itu sesuai dengan yang tadi bisa langsung di copy. Nanti langsung dijalankan ya ketemu nanti plotnya seperti itu. Itu kalau misalkan Bapak Ibu mau menggunakan persamaan diferensial, solusinya itu seperti itu caranya kalau menggunakan Maple. Ya, sama saja caranya kalau kita menggunakan MATLAB, menggunakan Octave ya, menggunakan Octave juga sama saja sih. Tetapi memang data-datanya harus ada dulu ketika mau memplot. Ya seperti ini. Nah, saya kasih ini nilainya semuanya gitu. Data parameternya ya. Dalam hal ini parameter dulu yang kita masukkan nilainya, baru kemudian kalau di initial value nanti masuknya di sini. Ketika kita menggambar ya, kita nanti masukkan initial value. Ini initial value. Initial value itu adalah nilai variabelnya gitu. Ya. Oke? Nanti bisa dicobakan di itu tadi ke mana?
ke soal yang kemarin itu ya, yang model rantai makanan itu bisa dicoba-coba sih, ya. Bisa dicoba nulisnya. Kalau bisa berhasil ya, kalau berhasil install Maple-nya tentunya gitu. Atau boleh menggunakan Octave juga boleh. Ya, sama saja kalau dengan menggunakan Octave juga begitu. Octave itu juga ada help-nya. Ini kan Octave nih. Nah, Octave itu juga sama saja fasilitasnya. Di situ ada help dan segala macam. Nah, sekarang terserah Bapak Ibu, jadi memodelkannya itu mau model apa? Karena ini kita terkait dengan proyek. Intinya saya di sini menunjukkan bahwa tidak susah sebetulnya pemodelan itu. Bahwa kita itu nggak harus ngitung manual, sampai menghitung manual nanti sebulan juga nggak ketemu hasilnya, ya kan? Bahwa kita itu bisa menyelesaikan dengan menggunakan software, intinya seperti itu. Gitu ya. Yang ingin mungkin saya informasikan itu seperti itu. Ya nanti terserah Bapak Ibu semua mau modelnya itu seperti apa, silakan. Jadi didiskusikan dulu. Kalau mau topik dari saya juga boleh topik dari saya. Nanti saya berikan topiknya. Kalau dari Bapak Ibu sendiri maunya saya sendiri Bu yang mau mencari topik, boleh. Silakan. Jadi terserah Bapak Ibu semua, nanti segera dibagi kelompoknya. Ya, gitu. Bisa 3 orang mungkin akan ada yang 4 ya, itu boleh sih, nggak apa-apa. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya sepertinya sudah semuanya Bu. Tinggal kita nanti yang membahas semua topiknya. Kita nanti ya coba modelnya bagaimana. Tapi sesegera mungkin modelnya itu nanti, saya maunya topik tentang ini, gitu, itu harus sesegera mungkin diputuskan ya, biar kita minggu depan sudah ada progres gitu. Kalau bisa dalam minggu depan itu harus sudah punya topiknya gitu ya. Topik itu dalam artian sudah punya, misalkan saya mau memodelkan tentang COVID, ya sudah itu gitu. Sudah COVID, maunya modelnya seperti apa di COVID, persamaan diferensial, saya maunya persamaan diferensial misalnya. Itu sudah harus punya gambaran outline ya. Untuk minggu depan itu berarti sudah punya outline-nya. Gitu, bisa? Kira-kira memilih sendiri atau dari saya yang memilihkan juga boleh. Kalau nanya dulu Bu, kalau dari Ibu apa Bu topiknya? Ya topiknya ini saja, kalau misalkan dari saya, karena ini kan banyak gitu ya, jadi banyak, saya memilih satu topik. Misalkan COVID ya, tentang COVID itu kan Anda pasti memodelkannya lain-lain. Iya nggak? Ya nggak apa-apa, topiknya satu, tentang COVID, gitu saja. Atau tentang demam berdarah misalnya. Anda silakan topiknya tentang demam berdarah, tetapi, atau gini aja, tentang misalkan model tentang nyamuk misalkan gitu ya, silakan ada memodelkan tentang demam berdarah, Anda memodelkan misalkan tentang malaria, tentang apa yang disebabkan oleh nyamuk semua, gitu saja mungkin. Ya. Kalau bebas boleh, tapi Bu misalkan karena kan jujur saja kami belum, kalau saya pribadi belum cari tahu lebih banyak lagi ya Bu, gitu kan, keterbatasan informasi yang saya punya. Nah kalau misalkan di awal ini kita cari explore, nanti juga diskusi dulu di kelompok. Kalau misalkan besok kami terkendala, kan kami diskusi lagi gitu ya Bu, nanti di pertemuan berikutnya, maksudnya sama Ibu. Boleh. Mungkin nanti kalau tadi yang mungkin Ibu bilang ada project yang Ibu mungkin yang belum dapat gitu, misalkan pakai project yang dari Ibu, atau jangan-jangan yang sudah saya cari, kami kelompok pikirkan itu, itu terlalu mudah misalkan gitu, komennya dari Ibu nanti mungkin nanti bisa ditambahkan atau ini terlalu sulit nanti itu gitu. Saya karena jujur aja kami tadi sudah dibuat kelompoknya sama Ratna Mariam, ketua kelompoknya. Sudah dibuatkan di grup kelas, cuma memang belum ada komunikasi di antara kami. Baru komunikasi nanya punya Maple nggak gitu dong. belum komunikasi lebih lanjut lagi gitu Ibu.
Oke, ya tidak apa-apa, begitu juga tidak apa-apa. Pokoknya saya ngikutin aja gitu, asalkan nanti jadi aja gitu. Modelnya harapan saya jadi, gitu aja ya. Iya, harapan Boleh kami aja. pun. Demikian Ibu.